Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Ali bin Abi Tholib, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek kehadiran kalian dulu ya. Katakan hadir saat nama kalian disebut. Ahmad Fikrul Mustanir, Ajeng Nur Sabrina, Andika, Cantika Faras Nafisa, Faiza Kansa Saida, Faiza Gina Rafidah, Fazril Huda Al Mahfuz, Hani Sya'bana Askia Putri, Kiosa Elvia Putri Deska, Marsa, Monika, Mufida Punik Hafiza, Muhammad Fadel Azizi, Muhammad Irsyad Fihanif, Muhammad Ramadan, Muhammad Rizky Nuril Anwar, Muhammad Sabil, Nazwa Gaitsa Putri, Rajendra Wira Alvaro, Revi Yuli Anggraini, Sahla Mikrapiza Putri, Sudesa Anan Sivan Indarto, Tri Muhammad Nofalftia, Wafi Azmi Muttakin. Selesai sudah absen kita hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan pada suatu bacaan atau gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Ide pokok ini disebut juga pokok pikiran, gagasan pokok, atau gagasan utama. Hari ini kita akan menentukan informasi dari suatu bacaan dengan mengajukan pertanyaan. Salah satu cara untuk menggali informasi dari bacaan yang telah dibaca adalah dengan mengajukan pertanyaan. Kalian juga dapat mengingat kembali informasi-informasi yang ada dalam bacaan melalui kegiatan mengajukan pertanyaan. Berikut ini beberapa kata tanya yang perlu kalian ketahui dan penjelasannya. Kata tanya pertama adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal? Kata tanya kedua adalah di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kata tanya ketiga adalah kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Kata tanya keempat adalah siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Kata tanya kelima adalah mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana.
bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Nah, itu tadi beberapa kata tanya yang perlu kalian ketahui, berikut juga dengan penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran terkait informasi. Tahukah kalian bahwa peta pikiran merupakan salah satu cara merangkum suatu informasi yang penting dari suatu bacaan? Caranya adalah seperti berikut. 1. Membaca bacaan dan memahami isi bacaan. 2. Menandai dan mencatat informasi-informasi penting yang ditemukan dalam bacaan. 3. Membuat daftar pertanyaan terkait informasi penting yang sudah ditandai dan dicatat tersebut. 4. Membuat peta pikiran yang memuat jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yuk kita baca kutipan bacaan ini. Berdasarkan kutipan bacaan tadi, kita bisa membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Dengan menggunakan kata tanya apa, kita bisa membuat pertanyaan, apa itu diafragma? Diafragma adalah otot rangka atau otot lurik yang membentang memisahkan organ-organ dalam perut, yaitu usus, lambung, limpa, dan hati dengan organ dada seperti paru-paru dan jantung. Daftar pertanyaan selanjutnya dapat kita buat seperti berikut. Diafragma memegang peranan penting dalam proses pernafasan. Selanjutnya, dengan menggunakan kata tanya, bagaimana kita bisa membuat pertanyaan seperti berikut. Ketika kita menarik nafas, otot diafragma akan mengencang menjadi lebih datar untuk memudahkan oksigen mengalir masuk ke paru-paru.
Kemudian, saat kita mengembuskan napas, otot-otot tersebut akan mulai mengendur kembali seperti bentuk kubah semulanya. Selanjutnya, kita juga dapat membuat pertanyaan seperti berikut ini. Fungsi lain dari diafragma selain berperan penting dalam proses pernapasan dapat kita bagi menjadi 3 hal. Pertama, mengatur gerak otot ketika batuk, muntah, dan mengejan saat buang air besar atau melahirkan. Yang kedua, akan menegang dan mengendur untuk meningkatkan tekanan di bagian rongga perut untuk memunculkan refleks batuk, muntah, dan mengejan. Fungsi lain dari diafragma yang ketiga adalah untuk membantu mencegah asam lambung mengalir balik ke kerongkongan. Nah, itu tadi adalah daftar pertanyaan dan juga jawaban berdasarkan kutipan bacaan berbagai fungsi diafragma yang perlu Anda ketahui. Tugas kalian hari ini adalah membuat 3 kata tanya beserta jawabannya. Silahkan kalian pilih menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat, pilih 3 kata tanya saja ya. Jangan lupa ya, setelah membuat pertanyaan, kalian juga harus membuat jawabannya. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat dan jaga kesehatan. Dadah.